Bab 66. Evan berkata, saya akan meminta anak buah saya untuk mengirim tas kerja untuk memasukkan uang. Mohon tunggu sebentar, Tuan Williams. Zeke melemparkan karung itu ke Evan. Lupakan saja. Masukkan saja ke dalam karung. Aku sedang terburu-buru untuk bertemu seseorang. Evan tersenyum dan mulai melakukan seperti yang diperintahkan diam-diam. Saya pikir Tuan Williams adalah satu-satunya orang yang akan menggunakan karung untuk menyimpan uangnya. Evan kemudian pergi setelah semua uang dimasukkan ke dalam karung. Zeke mengikat karung itu dan melemparkannya ke atas bahunya. Namun, karung di punggungnya secara tidak sengaja menabrak seorang gadis yang lewat. "Hei, kamu bodoh yang kikuk, awas!" Gadis itu berteriak dengan nada mencela, "Kamu telah mengotori pakaianku." Zeke berbalik dan meliriknya. Dia masih sangat muda, dan memiliki sepasang mata yang berkilau. Dia tampak seperti seorang mahasiswa. Sepasang jeans ketat dan jaket kulit yang dikenakannya membuat sosok rampingnya menonjol. Dia sedikit kurang tampan daripada Lacey, tapi tetap akan menonjol di antara orang banyak. Zeke mengabaikannya dan berjalan pergi sambil membawa karung itu. Gadis itu semakin kesal. "Kamu pria yang sangat kasar. Tidak bisakah kamu meminta maaf?" "Huff. Orang sepertimu berhak menjadi tukang sampah sepanjang hidupmu. Habiskan sisa hidupmu dengan karung sampahmu." Setelah memarahinya, dia menanyakan arah kepada seseorang dan pergi dengan lafidanya. Zeke, yang membawa sekarung uang tunai, mencari-cari di sisi jalan, tetapi tidak menemukan Lafida Lacey yang telah diceritakan kepadanya. Dia hampir menyerah ketika seekor Lafida tiba-tiba melewatinya dari belakang. Nomor plat mobilnya berakhir dengan 528, nomor yang sama dengan yang disebutkan Lacey. Zeke mengerutkan kening, berpikir, betapa buruknya keterampilan mengemudi yang dimiliki sahabat Lacey. Dia hampir menabrakku saat mengemudi di jalan yang begitu lebar. Dia buru-buru melambai pada pengemudi, tetapi pengemudi itu tidak bermaksud berhenti. Di dalam mobil, gadis muda yang baru saja bertengkar dengan Zeke, melihat ke belakang ke wajah Zeke yang marah dan tersenyum penuh kemenangan. "Huff, tukang sampah bodoh. Ini pelajaran karena bersikap kasar padaku." Dia mengemudikan mobilnya langsung ke pabrik baja. Dia adalah sahabat Lacey, Dawn Castaneda. Dawn turun dari mobil dan tersenyum jahat saat melihat Lacey, yang sibuk dengan pekerjaannya. Dia berjingkat dan memukul bagian bawah Lacey. "Lacey, baru beberapa saat sejak terakhir kali kita bertemu, namun bokongmu telah tumbuh jauh lebih besar." Lacey melompat, kaget. Setelah menyadari itu adalah Dawn, Lacey marah dan meremas wajah temannya dengan keras. "Downy adalah penyimpangan yang telah kamu pelajari di universitas." Fajar meringis kesakitan. "Lacey, sakit, sakit, lepaskan." Baru kemudian Lacey melepaskannya. "Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Apakah kamu tidak bertemu dengan orang yang aku minta kamu jemput?" Downy menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku datang ke sini sendirian. Namun, aku baru saja bertemu dengan seorang tukang sampah. Dia sangat kasar, itu membuatku gila. Aku bersumpah aku akan membunuh tukang sampah itu jika aku melihatnya lagi." Petik 2. Lacey merasa geli, tersesat. Bagaimana bisa seorang gadis baik sepertimu terus mengatakan, "F-Cek. Apa kau tidak khawatir tidak akan pernah bisa mendapatkan suami dengan mulut sepertimu?" Downy menyeringai, "Jika aku tidak bisa mendapatkan suami, aku akan menikahimu." Haha. Sementara itu, pintu didorong terbuka. Zeke masuk dan meletakkan karung itu di tanah. "Aku kembali, sayang." Downy tertegun sejenak. Suara ini terdengar agak familiar. Dia berbalik dengan hati-hati dan bertemu dengan matanya. "Itu kamu. Itu kamu." Keduanya berseru pada saat bersamaan. Bab 67. Lacey tercengang. "Ada apa? Kalian berdua saling kenal?" Dawn menjawab, "Dia adalah tukang sampah yang baru saja kuceritakan padamu." "Hah?" Lacey tersenyum. "Downy, bukankah seseorang mengatakan dia akan membunuh tukang sampah itu jika dia melihatnya lagi?" Downy langsung merona. "Diam. Aku tidak mengatakan itu." Kemudian,
Dia melihat Zeke dari atas ke bawah. Jika kamu punya waktu, Lacey, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Lacey bertanya, kenapa? Aku tidak sakit. Untuk memeriksakan mata dan otakmu dengan benar, jawab Dawn. Kenapa kamu memilih tukang sampah sebagai suamimu jika tidak ada yang salah dengan mata dan otakmu? Lacey tertawa dan berkata, maksudmu gadis, kau tidak berubah sedikit pun, kan? Zeke, jangan ambil hati. Gadis ini selalu gila. Zeke hanya menganggukkan kepalanya. Dia tidak akan repot-repot berdebat dengan gadis kecil ini. Dawn menatap Zeke dengan kesal. Yah, kamu, seorang tukang sampah, sama sekali tidak layak untuk Lacey. Saya memperingatkan Anda sebaiknya mendapatkan pekerjaan yang layak dan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Jika Anda tidak dapat membayar mas kawin yang layak, saya tidak akan pernah membiarkan Lacey menikahi Anda. Zeke terdiam. Apa yang salah dengan wanita ini? Kenapa dia terus mengutuk? Tidak mau kalah, dia membalas, Lacey, mengapa kamu tidak pernah menyebutkan bahwa kamu memiliki adik laki-laki sebelumnya? Lacey tertawa terbahak-bahak. Downey mengepalkan tangannya dengan marah. Bajingan, siapa yang kamu panggil seorang pria? Mengapa kamu terus mengutuk jika kamu bukan laki-laki? Zeke menyerang balik. Ngomong-ngomong, kamu pasti seorang pelatih kebugaran, kan? Kamu memiliki otot dada yang terdefinisi dengan baik. Downey marah. Aku akan membunuhmu. Lacey memegangi perutnya sambil tertawa. Aku hanya tahu Dawn senang melontarkan komentar pedas, tapi aku tidak menyangka Zeke juga begitu hebat. Sangat lucu ketika keduanya saling menyerang. Saya menantikan lebih banyak tontonan dari mereka. Melihat Dawn akan menangis, Lacey mengubah topik pembicaraan. Downey, kudengar kau sudah mendapat pekerjaan. Bagaimana kalau kau mentraktirku makan? Downey menganggukkan kepalanya. Tidak masalah. Ayo makan steak. Kudengar ada obral steak hari ini. Dia menambahkan, hei, tukang sampah, aku akan membawamu bersama kami. Jangan lupa untuk membawa uangmu. Dawn dan Lacey masuk ke lavida, sedangkan Zeke mengikuti sambil membawa karung. Dawn memekik, hei, kenapa kamu membawa karung? Bukankah kamu memintaku untuk membawa uangku? Jawab Zeke. Downey terkejut sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Jangan bilang karung ini berisi uang. Lalu, dia melanjutkan, sial, dengan gertakan seperti itu, kamu bisa menjadi raja poker. Lacey sedikit marah pada Zeke. Meski sangat dekat dengan Dawn, yang tidak akan menertawakannya, dia tetap berharap suaminya bisa tampil lebih karismatik di depan orang lain. Kelusuhan Zeke membuatnya merasa sedikit malu. Tak lama, ketiganya tiba di restoran barat. Setelah melihat menunya, Lacey memesan 3 set steak biasa yang harganya masing-masing 58 set. Dawn baru saja mulai bekerja dan tidak punya banyak uang, jadi dia hanya mampu membayar tingkat konsumsi ini. Ini pertama kalinya Dawn mentraktir Lacey makan. Oleh karena itu, Lacey tidak menawarkan untuk membayar tagihan demi menjaga martabat Dawn. Sambil menunggu steak, telepon Lacey tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari pekerja pabrik baja, mengatakan bahwa mesin telah rusak dan produksi dihentikan. Lacey menjadi panik. Pabrik baja saat ini berpacu dengan waktu untuk memproduksi pesanan untuk keluarga Schneider, dan segala jenis penundaan tidak dapat dibiarkan. Merasa tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain berkata, aku harus kembali ke pabrik dulu. Kalian berdua makan dulu. Dawn tidak ingin ditinggal sendirian dengan Zeke, karena dia khawatir Zeke akan mempermalukannya, jadi dia buru-buru menjawab, Lacey, aku akan pergi bersamamu. Lacey berkata, kami sudah memesan steak. Jika Anda tidak memakannya, itu akan sia-sia. Anda harus tetap di sini. Bab 68. Downey tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Tak lama, steak sudah siap dan disajikan ke meja. Dawn berkata dengan cemberut, mari kita masuk. Mengambil pisau dan garpu, dia mulai makan perlahan. Sementara itu, Zeke cukup dilema. Meskipun dia telah mencicipi makanan terbaik di dunia, dia tidak menyukai makanan barat. Oleh karena itu, dia tidak makan banyak makanan barat dan tidak tahu cara makan dengan berbagai macam pisau dan garpu. Karena itu,
dia hanya bisa meniru Daun dan menggunakan pisau dan garpu dengan cara yang berkarat. Daun merasa lebih jijik padanya, karena dia jelas-jelas orang desa yang tidak pernah makan makanan barat. Dia hanya ingin menyelesaikan makan sesegera mungkin dan pergi, karena ada beberapa meja tamu di sekitar mereka yang memberi mereka tatapan aneh. Saat keduanya sedang makan, 4 orang tiba-tiba masuk ke restoran dan berdiri di samping Daun. Oh, hei, Daun, kamu juga makan di sini. Kebetulan sekali. Downy mendongak. Setelah melihat sekelompok orang, wajahnya langsung memerah karena malu. Keempat orang ini semuanya adalah rekan kerjanya. Memimpin grup, pria dengan rambut disisir ke belakang adalah atasannya, Dan Edward. Dia adalah seorang pemimpin tim di perusahaan. Sangat memalukan terlihat makan dengan udik pedesaan oleh rekan-rekannya. Dia tergagap, Edward, wewe kebetulan sekali. Dan menganggukkan kepalanya dan menatap Daun dengan ekspresi cabul. Ya, ini dunia kecil. Omong-omong, aku mentraktir rekan kerja untuk makan, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Daun melirik Zeke, tampak bingung. Dia merasa tidak enak meninggalkan Zeke dan makan bersama Dan. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Maaf, Tuan Edward, saya sedang makan dengan teman saya sekarang. Jejak ketidaksenangan melintas di mata Dan. Beraninya gadis ini menolakku di depan rekan-rekan lainnya. Itu membuatnya kehilangan muka. Dia melirik Zeke dengan jijik. Aku tidak menyangka kamu benar-benar punya teman yang bekerja sebagai buruh tani, Daun. Ngomong-ngomong, perusahaan kita akan direnovasi. Bisakah kamu bertanya pada temanmu apakah dia tertarik? Puff. 3 rekan wanita lainnya tidak bisa menahan tawa. Wajah Downy semakin memerah. Tuan Edward, dia bukan buruh tani. Dan berteriak keheranan, oh, benarkah? Dilihat dari pakaiannya, dia pasti tukang sampah. Bagaimana restoran barat ini membiarkan tukang sampah masuk dan membiarkannya makan di tempat yang sama dengan kita? Itu akan menurunkan status kita. Downy semakin marah. Meskipun dia membenci Zeke, bagaimanapun, dia adalah suami dari sahabatnya. Tidak seorang pun kecuali aku yang bisa menghinanya. Dia berkata dengan dingin, status seseorang tidak ditentukan oleh penampilan, tetapi oleh sopan santun. Tuan Edward, saya harap Anda dapat memperhatikan perilaku Anda dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Terima kasih. Dan mendengus dingin, oh, apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak memiliki sopan santun? Biarkan saya menunjukkan kepada Anda seperti apa sebenarnya orang yang tidak memiliki sopan santun itu. Saya ingin memberitahu Anda dengan sungguh-sungguh bahwa Anda telah dipecat dari perusahaan. Kamu datang dan minum denganku. Downy merasa sedih. Tuhan tahu apa yang telah saya lakukan untuk mendapatkan pekerjaan ini. Namun sekarang, saya telah dipecat begitu saja. Karena itu, dia dalam kesusahan. Tapi setelah melirik Zeke, dia menjadi tegas lagi. Baiklah, aku berhenti. Zeke terkejut. Tanpa diduga, dia adalah wanita yang cukup berprinsip. Dia bertaruh pada kuda yang tepat kali ini. Zeke memutuskan untuk masuk. Dan menggertakkan giginya. Baik, kamu punya keberanian, Daun. Makan saja steak sampah seharga $58 dengan tukang sampah ini, sementara kita pergi dan makan daging sapi Kobe. Tahan di sana, Zeke tiba-tiba berbicara. Apa sekarang? Kamu tidak senang? Dan Edward bertanya dengan acuh tak acuh. Zeke meletakkan pisau dan garpu dan mengambil serbet untuk menyekat telapak tangannya sebelum dia dengan lembut mengenakan sarung tangan putihnya. Mengenakan sarung tangan putih adalah latihannya yang biasa sebelum dia menyerang. Bab 69. Dia adalah kakak iparku, jadi tidak ada seorang pun selain aku yang bisa menggertaknya. Katakan pada bosmu untuk mendapatkan pantatnya di sini dalam 10 menit dan berlutut untuk meminta maaf kepada Daun. Jika tidak, eksekusi setiap anggota keluargamu menunggu. Haha. Dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Yah, aku takut orang ini bodoh. Eksekusi. Serius. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Apakah semua tukang sampah sekarang begitu sombong? Dia adalah sesuatu, kata Dan sambil mencibir. Ayo makan dulu. Namun, begini cara kerjanya.
Datang dan minum denganku dalam 10 menit. Kalau tidak, aku akan memastikan kalian berdua tidak akan bertahan di kota O'Hare. Dan pergi bersama kelompoknya. Daun menginjak kaki Zeke dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu sengaja mempermalukan dirimu sendiri? Apakah kamu pikir kamu bisa membual kemanapun kamu pergi? Betapa memalukan. Zeke tersenyum tipis. Aku akan memaafkanmu karena menginjak kakiku karena kamu telah membelaku sebelumnya. Hah, jawab Daun, jadi bagaimana jika kamu tidak memaafkanku? Ayo pergi sekarang. Ini sangat memalukan. Melihat arlojinya, Zeke menggelengkan kepalanya. Beri aku 10 menit. Mereka akan berlutut dan meminta maaf. Downey gelisah. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Lacey jatuh cinta padamu. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Sementara itu, Dan duduk di dalam sebuah ruangan pribadi. Dia pertama kali memesan 4 set steak, dan kemudian bertanya kepada pelayan, apa anggur termahal yang Anda miliki di sini? Pelayan itu dengan hormat menjawab, ini merlot yang diimpor dari Chili, yang harganya 50.000 per botol. Dan berkata, baiklah, para tamu di meja nomor 3 menginginkan sebotol anggur ini. Anda dapat mengirimkannya kepada mereka. Juga, kirimkan kami sebotol Cabernet Sauvignon. Harga sebotol Cabernet Sauvignon adalah 5.000. Pelayan yang tidak curiga itu menganggukkan kepalanya. Setelah pelayan itu pergi, ketiga bawahan Dan mengacungkan jempolnya. Kamu hebat, Dan. Melihat mereka hanya makan steak seharga 58, mereka pasti tidak bisa membayar 50.000 untuk anggur merah. Kalau begitu, kita akan menunggu dia meminta bantuan kita. Haha. Dan memiliki ekspresi puas di wajahnya. Yah, ini konsekuensi melawanku. Mari kita gali dulu. Aku bersumpah mereka akan datang dan memohon pada kita dalam 10 menit. Daun mengerutkan kening ketika dia melihat pelayan membawa anggur. Kami tidak memesan anggur. Melirik anggur dengan penuh arti, Zeke berkata sambil berpikir, karena sudah dikirim ke sini, mari kita minum. Itu karena, tentu saja, dia telah melihat trik Dan. Oke, pelayan dengan lembut meletakkan anggur dan berbalik untuk pergi. Downey sedikit malu. Saya menduga sebotol anggur ini mungkin berharga setidaknya 1.000. Setelah makan, dia pasti harus menghabiskan paruh kedua bulan ini dengan sedikit uang. Pria padat sialan ini sangat tidak tahu malu. Dia membunuhku. Lupakan, karena sudah ada di atas meja, tidak baik aku mengembalikannya. Aku hanya akan membayar 1.000. Lebih buruk menjadi yang terburuk, saya hanya akan hidup hemat di paruh kedua bulan ini. Dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan menyesapnya perlahan. Para tamu di meja terdekat semua memandang mereka dengan ekspresi geli. Mereka mengenali merlot yang harganya 50.000 per botol. Bisakah mereka membeli sebotol anggur seharga 50.000 sementara mereka hanya makan steak seharga 58? Semua orang menunggu untuk melihat mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Segera, 10 menit telah berlalu. Zeke memberi isyarat kepada pelayan. Tolong tagihannya. Pelayan itu bergegas. Hai, Tuan dan Nyonya, totalnya adalah 50.203 dolar. Apa? Daun memuntahkan anggur dari mulutnya karena terkejut. Bab 70. Apakah kamu serius? Bagaimana ini mungkin? Pelayan itu berkata dengan malu-malu, ya. Sebotol anggur merah yang Anda pesan ini berharga 50.000 dolar. Setelah mendengar ini, Daun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Sebotol anggur merah ini berharga 50.000, yang berarti satu teguk setara dengan 1.000 dolar. Dia sudah meratapi dompetnya. Semua uang yang bisa dia dapatkan bahkan tidak lebih dari 5.000 dolar. Hal paling berharga yang dia miliki adalah mobil, tetapi itu juga bukan miliknya, karena itu milik ayahnya. Aku ditakdirkan. Dia memutar matanya ke arah Zeke. Ini semua salahnya, mengapa dia bersikeras memiliki sebotol anggur merah? Para tamu di meja terdekat memandang mereka dengan setengah tersenyum. Seperti yang diharapkan, mereka tidak bisa membayarnya. Merasa banyak mata mengawasinya, Daun menundukkan kepalanya karena malu. Kita akan membayar tagihannya nanti. Aku harus menelepon sekarang. Namun,
Pelayan tidak meninggalkan meja mereka. Dia juga bisa melihat bahwa mereka berdua tidak punya uang untuk membayar. Dia khawatir mereka akan pergi tanpa membayar jika dia meninggalkan meja mereka. Pada saat ini, Dan berjalan ke arah mereka bersama bawahannya. Apa yang terjadi, Downey? Suaranya keras, menarik lebih banyak perhatian kepada mereka. Dawn memutar matanya ke arah Dan dan mengabaikannya. Dan menjadi semakin angkuh. Oh, merlot yang harganya lebih dari $50.000 per botol. Kamu benar-benar tahu cara menikmatinya. Aku bahkan tidak mampu minum anggur jenis ini. Tiba-tiba menyadari sesuatu, Dawn menatapnya tajam. Bajingan, apakah kamu mengatur ini? Apakah itu penting? Dan menjawab, lagi pula kamu yang meminumnya, jadi kamu harus membayarnya. Dawn merasa marah namun tak berdaya. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada pelayan, bisakah saya memberi Anda mobil saya dulu, dan kembali mencari cara untuk mengumpulkan uang. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Maaf, kami tidak memiliki kebijakan seperti itu di sini. Dan tertawa dengan cara yang lebih arogan. Ini adalah restoran kelas atas, namun kamu sebenarnya ingin menggunakan mobil untuk membayar makanannya. Aku tidak percaya kamu bisa memikirkan ini. Bagaimana kalau kamu minum denganku dan aku membayarmu? Downey menggertakkan giginya. Bermimpilah. Hah, Dan berkata, kamu benar-benar keras kepala seperti keledai. Kamu akan dipenjara jika mencoba makan gratis. Zeke, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, Downey, berikan kunci mobilnya padaku. Downey memberinya tatapan kesal. Dia pikir Zeke akan menggunakan mobil untuk membayar makanan. Apakah kamu tidak mendengarnya barusan? Kami tidak diizinkan menggunakan mobil untuk membayar makan di sini. Berikan saja padaku, kata Zeke. Bagus. Karena kesal, Dawn melemparkan kunci mobil padanya. Zeke dengan santai melemparkan kunci mobil ke pelayan. Pergi dan bawakan karung dari mobil kita. Memecat. Semua orang yang hadir bingung. Apa yang akan dia lakukan dengan karung saat ini? Apakah dia ingin mengambil sisa? Tapi karung terlalu besar, bukan? Dawn menyentakkan kepalanya ke atas, matanya menyala-nyala. Sebelumnya, Zeke mengatakan bahwa karung itu berisi uang. Mungkinkah? Bagaimana ini mungkin? Saya belum pernah melihat orang menggunakan karung untuk menyimpan uang mereka. Selain itu, tidak mungkin dia memiliki begitu banyak uang di sana. Juga, jika itu benar-benar sekarung uang, beratnya setidaknya beberapa ratus pound. Tapi Zeke mengambil karung itu dengan satu tangan tadi. Apakah dia sekuat itu? Tidak lama kemudian, pelayan memanggil dua penjaga keamanan, dan ketiganya membawa karung masuk. Downey mengerutkan kening. Bisakah karung begitu berat?